sini ya. CMS. Iki sepertinya juga gabungan ya, RPL sama BD juga ya. Oke, Pak, gabungan. Oke, kita lanjut ke materi yang kemarin. Masih tentang kata kunci. Saya share screen. Sudah muncul ya, ada Google. Sebagian mungkin belum muncul di tempat Anda. Saya siapkan Google sama Excel. Nah, tool kita hari ini adalah Google sama Excel. Karena pengembangan kata kunci. Nah, kemarin udah sedikit saya perkenalan tentang pengembangan kata kunci. Sekarang kita pengembangan kata kunci dengan lebih terstruktur. Fungsinya, nah kalau kita bekerja tuh terstruktur, itu enak banget. Nggak lompat ke sana kemari, dan hemat energi gitu. Nah, kerjanya cuma random aja, nggak terstruktur. Pertama, boros energi, yang kedua boros waktu, bahkan hasilnya kadang-kadang nggak ono. Nah, makanya mulai sekarang silakan terstruktur Anda ini semua ya. Timing itu terutama. Wah, mahasiswa biasanya alasannya timing itu. Timingnya nggak bener. Timing kehidupannya nggak bener. Malam habis isya malah keluyuran sampai jam 2 malam. Dan kok jam 7 pagi waktu kuliah malah ngantuk. Nah kan itu kekeliruan dalam membentuk struktur waktu. Termasuk dari kata kunci ini. Saya perkenalkan dengan cara terstruktur biar kita enak dalam melakukan pengumpulan kata kunci atau istilah kita riset kata kunci. Oke, jadi sediakan Excel gini ya sama Google-nya. Kemarin kita sempat praktek apa itu busana muslim. Nanti sesuaikan dengan produk atau jasa Anda masing-masing, tidak apa-apa. Anda punya tetangga yang perlu dibantu jualan, silakan bantu jualan. Jadi teman-teman, saya menemukan fakta baru. TikTok Shop itu kan harus ditutup ya sama pemerintah ya. Alasannya tutup TikTok Shop karena katanya sih pedagang-pedagang sepi. Katanya aja itu. Toh kita juga nggak mendapat fakta yang real gitu. Katanya lagi TikTok Shop itu harganya hancur-hancuran. Kalau harga hancur-hancuran nggak cuma TikTok Shop aja ya. Shopee, Topet, Bukalapak itu juga harganya hancur-hancuran itu. Beli satu siwak di toko itu 10.000. Di Shopee itu nggak sampai 2.000 loh. Ya, kalau cuma alasannya harga hancur-hancuran, ya Shopee tutup juga sekalian. Harusnya ya. Jika alasannya harga. Tapi sepertinya bukan itu alasannya. Orang-orang Tanah Abang teriak-teriak sepi, sepi, sepi ya itu. Kenapa nggak diperhatikan beberapa faktor lain? Tukang parkir itu. Di Malang, teman-teman ya, mungkin di Bojonegoro beda mungkin. Di Malang, tukang parkir itu benalu. Benalu itu piye yo? Parasit apa piye? Parasit di pohon-pohon itu kan kita sebut sebagai benalu ya, yang merugikan si pohon asli. Orang Malang menganggap tukang parkir itu benalu. Soalnya kita datang aja, kita nyari tempat sendiri, kita rapikan motor kita sendiri, bareng awet dia mundur, dia tiba-tiba datang. Prit, wah, itu bikin toko sepi juga ternyata. Jadi orang Malang kayak saya gini sekarang akan berbicara, tuku ndek endi? Tuku barang di toko endi? Di toko iko. Ono tukang parkir apa enggak? Tukang parkirnya amanah apa enggak? Tukang parkirnya gak amanah mending enggak. Nah, berarti itu juga memberikan pengaruh pada sepinya toko. Jadi banyak faktor ya. Kenapa toko-toko zaman sekarang, pasar-pasar zaman sekarang pun sepi. Terasa banget. Kalau Anda sekarang ke pasar, dengan masa kecil Anda dulu itu sangat berbeda. Di Malang sendiri pasar besar itu udah tutup itu, udah ada orangnya. Udah kayak gedung hantu aja itu. Saking gak ono uang. Zaman sekarang orang sudah males ke pasar ya. Banyak faktor. Selain online lebih murah, keberadaan tukang parkir yang tidak amanah itu juga menjadi faktor. Nah, udah waktunya sekarang kayak Anda-Anda ini masuk ke perdagangan online. Syukur-syukur iso bantu tetangga yang mereka sudah pengusaha dan belum masuk online.
Dan sebenarnya UKM itu sudah waktunya masuk online. Biar nggak manja sama pemerintah. Oke. Contoh hari ini pemutih wajah. Pemutih wajah. Nah, pemutih wajah ada banyak banget ini. Tuh. Banyak banget. Pemutih wajah, itu aja. Saya tulis ya, pria, alami, bepom, dan segala macam. Saya ambil mulai dari ini, pemutih wajah. Pemutih wajah pria, terus alami, bepom. Terus, tuh, ya, wajah bepom. Yang aman dan cepat putih. Yang cepat glowing. Pria terbaik di apotek. Latulip siang malam. Oh, merek ya. Oke. Nah, silakan Anda lihat. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman, zaman sekarang, kalau jualan pemutih wajah, jangan nawarin cewek. Tapi zaman sekarang, kalau Anda jualan pemutih wajah, pasarmu adalah cowok. Loh, gitu. Ini kan anak pria. Ini kan anak pria mana, loh. Malah pemutih wajah wanita gak tayang, gitu. Pemutih wajah cewek enggak ada. Berarti pencari pemutih wajah zaman sekarang kebanyakan pria. Loh, fakta ini wisan. Wes kudu pendapat lagi, sudah fakta. Karena kita riset nyatanya Google memberikan data kayak gini. Ini kan sama artinya pemutih wajah pria itu jauh lebih banyak dicari. Tuh. Jadi pencarian pertama paling banyak adalah pemutih wajah pria. Jadi wong lanang saiki iku goleke pemutih wajah. Nah, ono. Kemudian ide-ide ini kita sebut sebagai ide pokok. Kita tulisnya di kolom A. Kita tulis di kolom A. Kemudian ini kita kembangkan satu persatu. Kasih ini aja ya, kasih insert gini. Nah, caranya insert gini. Pemutih wajah pria ini kita kembangkan, nanti tulisnya di sini. Pemutih wajah pria. Nah, muncul kan sebanyak ini. Ini yang kita ambil. Berarti bagian ini adalah pengembangan dari pemutih wajah pria. Coba gini. Permanen terbaik alami. Permanen terbaik alami. Terus permanen di apotik di Indomaret. Di Indo permanen alami KAF. Terus KAF. Untuk kulit berminyak ampuh di apotik. Oh, ampuh dan di apotik beda. Iki ampuh di apotik. Nah, berapa banyak kita kata kunci dari pengembangan dari ini. Yang di sini namanya kata kunci, kita sebut kata kunci pokok ya atau primer. Yang ke sini adalah kata kunci pengembangan. Ini udah kita bahas kemarin, perkenalan aja. Nah, sekarang caranya biar terstruktur. Itu kan, terfokus kita ya. Jadi ini kalau kita kembangkan dapat segini banyaknya. Contoh yang kedua, pemutih wajah alami. Ini kita kembangkan. Caranya sama, kasih insert aja gini agar kita bisa nulis di sini.
Pemutih wajah alami. Oke. Kan gini. Cepat untuk wanita. Waduh. Sini. Dan cepat untuk wanita. Terus tanpa efek samping. Pria wanita untuk pria. Ya. Wanita untuk pria. Terus permanen untuk ibu hamil. Ibu hamil untuk anak-anak cepat dan permanen. Sisa satu garis kita hapus saja. Nah, cuma biar rapi aja. Oke, hanya beberapa menit aja kita sudah bisa dapat kata kunci segini banyaknya. Dan ini sudah mempengaruhi beberapa aspek ya. Beberapa aspek yang kemarin kita praktekkan. Ada repetition, ada density, kan itu. Loh, kayak gini kan mesti repetition nih Wisan. Pemutih wajah pria kita ulang berkali-kali. Nah, ini aspek repetition mesti sudah kena. Tinggal nanti nulis artikelnya gunakan yang aspek density itu. Jadi mudah sebenarnya kita memenuhi aspek repetition maupun aspek density-nya. Contoh yang ketiga, kita kembangkan lagi. Jadi sekali lagi ya teman-teman silakan bikin struktur seperti ini. Jadi nanti Excelmu ini berfungsi sebagai arsip kata kuncimu. Nah, kalau kata kunci udah rapi, nanti strategi berikutnya kita lebih enak untuk masang-masang ke CMS-nya. Oke, misal kita kembangkan lagi. Ini nanti Anda kembangkan sebanyak-banyaknya. Nah, contoh udah dua di atas ini ya. Contoh ketiga, misal ini kita kembangkan lagi. Pemutih wajah Bepom. Oke, kita tulis. Pemutih wajah Bepom. Tuh, untuk kulit berminyak yang aman, murah. Oke. Untuk kulit berminyak. Terus yang aman, murah. Terus mana? Di apotik. Nah, di sini awas ada perbedaan. Kita tadi kan kata kuncinya pemutih wajah Bepom. Kan gitu ya. Tetapi ternyata keluar di sini. Ada yang depannya bedak. Pemutih wajah Bepom. Nah, ini ada. Tambahan di depan dan tambahan di belakang. Bawah ini sabun juga hanya tambahan di depan. Tidak apa-apa. Tetap bisa kita pakai. Ingat, kemarin di mana ada perulangan ini, kata kita kan utuh si an yo. Pemutih wajah Bepom loh si utuh. Nggak kepenggal gitu tengah-tengahnya. Berarti ini masih sangat bisa untuk kita gunakan memenuhi aspek repetition ya, aspek perulangan. Coba berarti bedak tambahan di depan. Ini. Terus krim dan harganya. Krim belakangnya dan krim belakang tambah murah. Depan tambah krim, belakang tambah murah. Oh, ini sih ya. Krim untuk kulit sensitif. Oke. Krim belakangnya untuk kulit sensitif. Terus iki krim, kemudian di belakang ada tambahan murah. Toner, sabun, tambahan masing-masing di depan. Oke. Dapat kita banyak kata kunci lagi dan masih tetap memenuhi aspek repetition. Nah, aspek repetition itu kan selalu kita dapat kalau kata kunci kita itu utuh. Kayak gini kan utuh kata kuncinya. Maksudnya utuh ya ini, nggak kepenggal. Pemutih wajah Bepom. Nah, kata kunci kita kepenggal itu wes gak isok maneh dipakai untuk repetition itu misal gini.
Ini ono tulisan B ini misal. Tuh. Atau mungkin ini udah kepenggal kata kuncinya. Sudah tidak asli. Ini udah kurang bagus, udah kurang baik kalau kita paksakan untuk aspek repetition atau perulangan. Yang bagus itu yang gini, yang masih utuh ini. Baik ada tambahan di depan maupun ada tambahan di belakang. Itu sama aja, enggak apa-apa. Tapi yang penting kata kunci kita tetap utuh, nggak kepenggal. Nah, gitu. Tambahan di belakang atau tambahan di depan itu enggak apa-apa. Nggak mengganggu juga. Kita baru punya satu pengembangan di mana ini yang primer tadi ya. Nah, kemudian sini yang pengembangannya. Kalau Anda lihat di sini mulai dari atas, yang primer pun ini juga masih mengusung kata pemutih wajah. Gitu ya. Masih kata-katanya pemutih wajah. Jadi masih utuh dari awal tadi kata-katanya. Kata kunci seperti ini yang sangat baik untuk upaya SEO. CMS itu yo mesti ambek gandengane SEO. Meskipun di mata kuliah ini tipis-tipis saja ya kita bahas SEO nanti ya. Karena di mata kuliah CMS ini kita lebih bicara pada asetnya. Termasuk kata kunci ini juga aset. Dari B ini pun ini bisa dikembangkan lagi ke C dan demikian seterusnya. Jadi pemutih wajah ini kan di A, dikembangkan menjadi B. Dari B dikembangkan ke C, juga bisa. Kita coba ya. Ini pemutih wajah dikembangkan menjadi ini. Jadi kita pilih ini. Pemutih wajah permanen nanti dikembangkan menjadi C di sini. Kita kasih insert aja dulu. Misal gini, jadi ini dikembangkan ke sini. Pemutih wajah pria permanen. Ini ya. Nah, caranya ketik aja katanya di sini, terus Anda tekan spasi. Tuh, nanti dia akan muncul. Jadi misalnya ini ya, pemutih wajah pria permanen. Kalau di wajah gini, kadang muncul, kadang enggak. Tekan aja satu spasi. Nah, dia akan muncul. Loh, ternyata terbukti toh bahwa ini pun pemutih wajah pria permanen ini pun masih sangat banyak bisa dikembangkan dan ini auto tuh kan nggak terpenggal tuh kata kunci ini. Wah bagus banget kata kunci kayak gini nih. Kita tulis saja apotik alami, apotik alami, terus ini sudah depannya tambahi sabun, depannya tambahi tream, tambahi serum. Sabun di depan, di belakang, dan cepat tuh. Meskipun di depan ada, di belakang ada, kata kunci kita masih utuh di tengah. Sabun dan belakang dan cepat. Sabun dan cepat. Depan skincare, cara. Cara kayak gini biasanya nggak saya tulis ya, karena kata kunci kok tulisannya cara, ini biasanya tidak menjual. Nah, kadang yang kita misalkan kita punya artikel gitu ya, cara memutihkan wajah gitu enggak apa-apa. Tapi ingat nanti artikel Anda pun juga sifatnya harus menjual. Kalau saya nggak ngambil kata-kata kunci kayak gini, cara memutihkan gini enggak. Soalnya biasanya yang nyari-nyari artikel kayak gini tuh ya orang nyari aja itu. Bukan orang yang mau membeli biasanya gitu. Atau kadang serum adalah lah gitu wis nggak tak ambil kata-kata kayak gitu itu. Tidak menjual sama sekali. Paling yang nyari-nyari ya anak-anak kecil yang cari tahu serum itu apa itu kan. Bukan orang yang mau beli serum. Nah, logikanya gitu. Kita dapat beberapa. Nah, ternyata memang bisa. Dari A dikembangkan menjadi B. Dari B dikembangkan menjadi C. Dari C ini, kalaupun Anda mau, bisa juga dikembangkan ke D. Jadi terserah. Anda nanti mau perangnya kayak gimana. Perang ambek si kompetitor kita. Kompetitor Anda belum tentu punya
struktur kata kunci yang rapi kayak gini. Karena kebanyakan ya kayak kita kemarin nulis di notepad itu ya. Kalau Anda amatin tulisan kita di notepad kemarin itu kan masih kacau itu. Kata kuncinya wes pokok apa adanya kita ambil aja. Ya, emang pelajaran awal seperti itu ya. Baru semakin ke sini semakin rapi nanti tingkat pekerjaan kita. Salah satunya caranya dengan struktur seperti ini. Coba yang terbaik ini kita kembangkan lagi. Berarti dari C ini ke D sini. Pemutih wajah pria terbaik. Terbaik spasi. Nah, muncul ya. Nih contohnya. Di tengah ada muka kan. Nah, ini berarti kata kunci kita sudah terputus. Sudah nggak baik. Dan sudah nggak keren lagi kalau kita gunakan ini untuk alasan repetition. Tapi Anda perlu ketahui juga, kita tadi menggunakan kata pemutih wajah. Nah, ada wawasan baru ini. Ternyata ada juga pemutih muka. Bisa Anda gunakan hal-hal baru kayak gini, penemuan baru kayak gini, jangan ditolak ya. Anda bisa kok gunakan hal-hal seperti ini untuk ide berikutnya, untuk wawasan berikutnya. Nah, gitu ya. Jadi jangan ditolak. Loh, aku pakai wajah, kok dia pakai muka? Ya enggak apa-apa. Next time Anda bisa menggunakan istilah pemutih muka untuk riset yang lain. Sekarang risetnya fokus ke pemutih wajah. Bikin satu web misal khusus pemutih wajah. Terus bikin satu web lagi khusus pemutih muka. Nah, gitu kan juga bisa. Jadi ibaratnya Anda sekarang punya toko, buka toko lagi. Toh bikin CMS juga gratis ya. Gratis aja. Atau misalnya Anda bikin Instagram sekarang. Nama Instagramnya pemutih wajah. Besok bikin Instagram lagi dengan nama pemutih muka. Sama aja, boleh juga. Toh bikin Instagram masih gratis ya. Kemarin ada tuh gosip-gosip. Bikin Facebook sama bikin Instagram katanya mau dikenain biaya bulan 200.000 sekian. Wah, waktu ya. Nggak mungkin ya. Nanti misal, contoh ya misal terjadi, pakai Facebook itu kalau nggak salah 216.000 per bulan. Pakai Instagram juga 200.000 sekian. Saya yakin orang Indonesia pada mundur itu nanti. Mundur nggak pakai Facebook, nggak pakai Instagram. Dan pasti bakalan ada medsos baru yang keluar dan diserbu sama orang Indonesia. Ya kita tahu orang Indonesia itu kan pemburu gratisan ya. Nah, ketimbang bayar-bayar gitu ya, mending pakai yang gratis aja. Nah, gitu. Hoax aja itu, nggak usah dipercaya. Oke, kita ambil ini berarti yang bawah ini ya. Dari krim sampai ke bawah. Yang pemutih muka nggak saya ambil, karena ini mutus wisan. Mutus kata kunci asli kita. Terpenggal di tengah ini. Kalau tulisan muka ini. Nah, sudah bagus. Kita ambil yang ini aja. Cream, serum, sabun. Gini berarti. Cream, serum, sabun. Krim tuh kan beda toh. Di sini tulisannya cream, di sini tulisannya krim. Ya meskipun secara fisik sama. Dan secara fisik kita paham itu maksudnya sama. Tapi nyatanya, lu lihat. Ada orang yang nyari itu nulisnya cream, ada yang nyari orang nulisnya krim. Jangan diprotes, jangan dimarahin juga. Kita ambil datanya, kita pelajari. Tugas kita di situ aja. Ada data kita pelajari, ada data kita pelajari, udah gitu aja. Loh, cream ambek krim ternyata beda. Bagi mereka yang di luar sana, itu ternyata beda. Ya bagi kita sama, tapi bagi orang ternyata beda. Koyok D4 ambek S1. Bagi orang di luar sana, opo to D4 iku? Opo to S1 iku? Nah kan, kita saja yang paham itu. Di luar sana, orang pemahamannya beda. Gak usah diprotes, biarin aja. Kita yang mempelajari. Oke, krim, KRIM, kemudian skincare. Tulis krim, terus skincare, terus paket.
ceria malam, ceria pencerah. Nah, ini tidak saya ambil ya, karena sudah berbeda. Loh, kepotong toh, tinggal wajah pria terbaik. Padahal kata kunci kita adalah pemutih wajah pria terbaik. Tuh, udah hilang. Nah, ini terpotong. Terpotong tidak memenuhi aspek repetition. Jadi diambil aja yang paket sama ceria malam. Dan oke. Nah, cukup. Hapus. Jangan terpengaruh ya. Ini hasilnya dapat segini, ini dapat segini. Kok misal ini dikembangkan cuma dapat 2 gitu misal, ya enggak apa-apa. Nyantai aja, enggak apa-apa. Jadi jangan terpengaruh sama jumlah yang ada di sini. Meskipun semakin banyak jumlahnya semakin bagus, ya. Tapi nggak dapat banyak pun ya enggak apa-apa. Toh kita sudah punya stok di sini, kita juga punya stok di sini. Tetap kok, kita tetap mampu memenuhi aspek repetition. Nah, jadi nyantai aja ya. Tuh. Nah, kita lihat lagi A. B sudah dikembangkan. B sudah dikembangkan juga. C. Nah, nanti dikembangkan juga sampai sini. Anda mau mengembangkan ke D pun, ya oleh, juga apa-apa gitu. Tergantung kemampuan dan kebutuhan. Nah, inilah cara atau struktur membentuk kata kunci. Terus, ini tadi kan kita menggunakan suggestion. Ini namanya suggestion ini. Tulisannya suggestion. Suggestion yang ada di Google. Kalau dari sini, wis notok kejedak kok gak ketemu opo-opo, misalkan ya, kata kunci asli yang ini ada enter aja. Setelah kata kunci ini kita enter, kan mesti masuk ke sini ya halamannya ya. Terus geser ke paling bawah. Set. Nah, ini loh yang kita butuhin. Ini. Penelusuran terkait. Ini bisa juga Anda ambil. Mana yang paling cocok. Gitu ya. Kalau untuk jualan saya rasa kata kunci kayak gini nggak cocok ya. Ya kan kok uangnya tuku ini kok. Ini tuku iki gak beli ke toko kita. Jadi dia hanya nyari info di sini terus merolan toko iki. Nah, padahal niat kita jualan biar orang beli di toko kita. Kan gitu. Oke, jadi ini adalah alternatif. Enter kemudian ambil di sini. Ini bisa kita ambil semua. Ingat yang relevan atau yang cocok dengan produk dan atau layanan kita. Oke, silakan jika ada pertanyaan di kolom kata kunci primer. Boleh ngarang pemutih muka, pemutih wajah. Ono yang lucu-lucu itu ini, keripik singkong, keripik tales. Nah, itu ngarang nggak apa-apa. Tapi setelah ngarang, nah kan oleh toh kata kunci primer oleh 10, ngono misal dikembangkan ke kolom B dan kolom C harus dengan riset. Riset kita itu kenapa harus riset? Biar kita tahu selera konsumen itu seperti apa. Ngono ya. Jadi bukan selera kita. Contoh, kenapa mie pedes di Bojonegoro sampai sekarang gak ono sing laris? Yang muter-muter Bojonegoro itu pernah siang tengah hari itu muter-muter. Banyak beberapa saya temukan mie pedes. Kok nggak selaris di Malang yo? Tapi mereka nungguin kata buka restoran mie pedes. Pertanyaannya, apakah mereka sudah riset konsumen? Nah, ya. Wong Malang sering mangan mie pedes, makanya mie pedes di Malang ku luaris ora karuan. Ono gacoan, ono setan, ono kober, ono akuatik. Kemarin muncul lagi itu apa-apa? Mie enak, ono mie mantan, macam-macam. Tapi luaris kabeh. Karena mereka sudah riset konsumen. Riset konsumen kita di bidang CMS, bidang bisnis online, yuk dengan riset di mesin pencari. Gitu ya wawasannya ya teman-teman ya. Itu yang kita pegang. Ada lagi yang lain mungkin?
Boten cukup? Oke, jika sudah cukup